Hai nak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang ujian praktik atau unjuk performa IPA part 1 yang akan kalian temui di pos 1. Judulnya adalah asam, basa, netral. Kalau kalian masih ingat, materi ini pernah loh diajarkan oleh Bapak atau Ibu guru IPA kalian di kelas 7. Semoga masih ingat ya. Apabila kalian lupa, Ibu akan ingatkan kembali pada video ini. Baik, Ibu sedikit jelaskan kembali ya tentang perbedaan asam, basa, dan netral. Ya, suatu larutan yang bersifat asam itu biasanya rasanya masam. Ya, tapi tidak semua asam itu rasanya masam. Artinya, ada sebagian asam yang biasanya rasanya memang masam. Kemudian, selain itu, asam atau larutan asam itu memiliki pH kurang dari 7. Kemudian, yang ketiga, si larutan asam itu dapat membuat kertas lakmus menjadi merah atau memerahkan kertas lakmus. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru menjadi merah ketika kertas lakmus ini ditetesi larutan yang bersifat asam. Kemudian, selain itu, larutan asam ini juga menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Nah, di sini Ibu memberikan beberapa contoh. Contoh dari larutan yang sifatnya asam, itu yang pertama adalah cuka. Kemudian yang kedua ada asam klorida atau HCl. Yang ketiga ada H2SO4 atau asam sulfat. Kemudian ada air lemon. Ya, mungkin kalian bisa ya menyebutkan jenis-jenis larutan asam di sekitar kalian. Berikutnya, Ibu jelaskan tentang basa. Nah, biasanya suatu larutan yang bersifat basa itu memiliki ciri yang pertama, rasanya pahit. Tapi ingat ya, tidak semua yang pahit itu adalah basa. Tapi biasanya basa itu rasanya pahit. Nah, kemudian basa juga memiliki pH atau derajat keasaman lebih dari 7. Yang ketiga, larutan basa apabila dimasukkan kertas lakmus berwarna merah, maka lakmus merah menjadi biru. Dan ketika larutan basa dimasukkan kertas lakmus yang warnanya biru, maka kertas lakmus biru tetap biru. Biru-biru basa. Kalau tadi merah-merah asam. Nah, sifat berikutnya untuk larutan basa adalah menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air. Kemudian, contoh dari larutan basa atau contoh dari basa dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Ibu sebutkan beberapa. Ini ada obat mah atau promah. Di situ mereknya ya. Kemudian ada sabun, ada NaOH atau natrium hidroksida. Kemudian ada KOH atau kalium hidroksida. Kemudian ada baking soda atau soda kue. Oke, lanjut nih. Sekarang tinggal larutan yang sifatnya netral. Nah, larutan yang sifatnya netral tuh punya beberapa ciri. Yang pertama, rasanya bisa manis, asin, atau tidak berasa sama sekali ya, hambar. Kemudian, memiliki derajat keasaman atau pH itu sama dengan 7. Nah, kemudian si larutan netral itu tidak akan membuat kertas lakmus itu berubah warna. Jadi ketika nih, misal suatu larutan dimasukkan kertas lakmus merah, warna lakmusnya tetap merah. Kemudian ketika dimasukkan kertas lakmus birunya tetap biru, maka dia adalah larutan netral. Kemudian sifat berikutnya, larutan netral itu tidak menghasilkan ion H+ ataupun ion OH- ketika dilarutkan ke dalam air. Nah, ada beberapa contoh nih untuk larutan netral. Yang pertama adalah air mineral ya. Tapi tidak semua air mineral itu sifatnya netral juga ya. Kemudian ada air gula. Kemudian ada NaCl. NaCl itu natrium klorida atau sering disebut dengan garam. Sekarang sudah ada gambaran ya tentang materi asam basa netral. Sudah mulai ingat-ingat sedikit ya. Baik, langsung Ibu jelaskan untuk
simulasi praktikum asam basa netral yang akan kalian lakukan besok ketika unjuk performa atau ujian praktik. Ya. Oke. Jadi, besok Bapak Ibu penguji akan menyediakan 4 macam larutan. Larutannya ada A, B, C, D. Nah, yang dimana kita nggak tahu tuh itu larutan apa, ya. Ya, jadi kalian tidak perlu tahu itu larutan apa karena tidak akan ditanyakan itu larutan apa. Hanya yang penting kalian mengetahui mana larutan A, mana larutan B, mana larutan C, dan mana larutan D. Ya. Kemudian kita akan menggunakan pipet tetes untuk mengambil larutan dan juga ada plat tetes untuk meletakkan atau tempat meletakkan larutan yang akan kalian uji. Ya, pernah lihat ya. Jadi, si plat tetes ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 cekungan. Dimana nanti gunanya untuk meletakkan larutan kalian. Oke, kita beri tanda terlebih dahulu ya plat tetes kalian untuk larutan A, B, C, D. Lalu letakkan kertas lakmus merah masing-masing satu pada setiap cekungan yang sudah ada tanda A, B, C, D. Next, beri tanda A, B, C, D lagi pada cekungan baris paling bawah. Kemudian, jangan lupa letakkan lakmus biru masing-masing satu di setiap cekungan bagian bawah. Oke, sekarang kalian tinggal meletakkan larutan A pada tanda yang sudah ada tanda A, kemudian larutan B pada cekungan yang diberi tanda B, kemudian larutan C di cekungan yang ada tanda C-nya, kemudian larutan D di cekungan yang ada tanda D-nya. Nah, berapa tetes? Masing-masing sekitar 3-5 tetes. Setelah itu, amati perubahan yang terjadi pada kertas lakmus. Baik itu kertas lakmus merah maupun kertas lakmus biru. Baik, Ibu berikan contoh hasil dari praktikum asam basa. Nah, di sini ternyata larutan A, lakmus merahnya tetap merah, kemudian lakmus birunya berubah jadi merah. Maka kesimpulannya merah-merah asam, maka larutan A sifatnya adalah asam. Kemudian larutan B, kertas lakmus merahnya berubah jadi biru, kertas lakmus birunya tetap biru. Biru-biru, maka sifat larutan B adalah basa. Kemudian yang C nih sekarang. Yang C ceritanya lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru. Merah biru berarti sifat larutannya adalah netral. Nah, yang terakhir, yang D, lakmus merahnya jadi biru, lakmus birunya tetap biru. Maka ini sifatnya adalah basa. Begitu. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tidak? Oke, setelah kegiatan 1 selesai, menguji larutan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru, kegiatan praktikum asam basa yang kedua adalah menentukan nilai pH dari masing-masing larutan menggunakan kertas indikator universal. Nah, kertasnya bentuknya segaris ya nak ya, kertas panjang segaris. Ya, kurang lebih seperti itu bentuknya. Besok Ibu tunjukkan ketika kalian sudah mau praktikum. Nah, pada kegiatan kedua, kalian akan disediakan 4 buah kertas indikator universal. Nah, masing-masing kertas indikator universal ini hanya bisa digunakan untuk 1 kali pakai. Jadi, kalau sudah digunakan untuk larutan A, maka tidak boleh kemudian dicelupkan untuk larutan B. Tidak boleh ya. Jadi 1 kertas untuk 1 larutan. Ya, cara kerjanya adalah ketika kalian memasukkan kertas indikator universal pada larutan, 1 larutan, misal larutan A. Nah, kalau sudah dimasukkan, maka kertas ini kemudian dicocokkan dengan tabel warna indikator universal yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu penguji di meja kalian. Nah,
Kali ini misalkan nih Ibu coba larutan B. Nah, larutan B-nya kita uji menggunakan kertas indikator universal. Kemudian pastikan ya semua warnanya ketika dicelupkan itu masuk semua ke dalam larutan. Kemudian kalau sudah dicocokkan. Nah, dengan tabel ternyata ya pH indikator universal ketika digunakan untuk menguji larutan B itu warnanya berubah. Ya, warnanya berubah dan ketika dicocokkan itu warnanya sama. Ya, urutan warnanya sama dengan angka 9 pada tabel warna indikator universal. Nah, artinya larutan B ini memiliki pH yang nilainya 9. Oke, sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Semoga bisa dipahami ya, Nak ya. Misalkan kalian menjumpai kesulitan, besok bisa ditanyakan pada Bapak Ibu guru IPA kalian. Jadi, pada praktikum asam basa netral, ada 2 kegiatan ya, Nak ya. Kegiatan pertama, kalian menguji 4 larutan menggunakan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah, selanjutnya, kalian juga menguji 4 larutan menggunakan kertas indikator universal untuk menentukan pH dari larutan tersebut. Oke, pesan dari Ibu adalah tetap semangat belajar dan semoga sukses selalu.